Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7 diceritakan, ketika menemukan seorang perempuan yang sedang berzina, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa perempuan itu kepada Tuhan Yesus. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Kekasih Tuhan, harus kita akui, maksud utama dari kisah ini sesungguhnya adalah untuk mengingatkan setiap orang agar tidak mudah memberi penghakiman dan penghukuman kepada orang lain. Meskipun seseorang sudah terbukti berbuat kesalahan atau pelanggaran, akan tetapi setiap orang tidak dibenarkan untuk dengan mudah menghakimi atau memberi hukuman kepadanya. Kekasih Tuhan, selain hal itu, jika kita mendalami dan menyelidiki ayat ini lebih lagi, maka kita juga bisa melihat satu hal yang lain yang ingin ditunjukkan oleh kisah ini kepada kita, di mana melalui kisah ini kita diajarkan untuk lebih bijaksana dalam menyikapi dosa, kesalahan, ataupun kejahatan orang lain. Saat melihat dan menemukan seseorang telah bersalah atau bahkan telah berdosa, kiranya mata kita tidak segera tertuju kepada dosa dan kesalahan orang tersebut. Saat kita melihat dan menemukan dosa dan kesalahan orang lain, kiranya mata kita segera tertuju kepada diri kita sendiri, yaitu kepada dosa dan pelanggaran kita. Pelanggaran orang lain, kekasih Tuhan, harus menjadi cerminan dari pelanggaran-pelanggaran kita. Demikian juga dengan dosa-dosa orang lain harus menjadi cerminan terhadap dosa-dosa kita. Di dalam dosa dan pelanggaran orang lain, kita harus mampu menemukan dan menyadari dosa-dosa serta pelanggaran-pelanggaran kita. Sehingga kekasih Tuhan, dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran orang lain itu menjadi alat pengukur yang baik dan tepat bagi kita untuk mengukur hati dan batin serta kehidupan kita di hadapan Tuhan sebagai anak-anaknya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.